Tuhan di GB Barcelona, selamat pagi. Kembali kita akan memasuki saat teduh hari ini. Kita mau katakan sama Tuhan, Bapa, aku mencintaimu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Katakan ya Aba, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Pakai kami Tuhan, pakailah sesuai dengan rencana. Pakai kami, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Yesus, kami mencintaimu, kami mengasihimu. Yesus, Kau yang terbaik, Kau yang terbaik Tuhan dalam hidupku. Yesus, Kau yang termanis, Yesus yang terbaik. Aku mengasihimu Tuhan, kami berikan pujian, kami berikan hormat yang terbaik bagimu Tuhan. Hanya untuk Engkau Yesus, pagi ini Tuhan kami bersyukur buat kesehatan kami, buat sukacitamu Tuhan. Kami mau masuki hari ini bersamamu Tuhan, kami berjalan bersamamu, kami lewati hari ini. Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya hari ini adalah hari yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera, karena kami berjalan bersama dengan Tuhan. Kami mengasihimu Tuhan, kami mencintaimu melebihi dari segalanya apa yang kami miliki. Kami datang pagi ini Tuhan ke hadirat-Mu, menaikkan ucapan syukur kami Tuhan. Dan kami percaya hari ini Tuhan, kami akan berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebelum kami memasuki hari ini Tuhan, kami mau juga menerima firman-Mu. Biar firman-Mu itu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami, sehingga kami Tuhan dapat melewati hari ini dengan baik dan dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, kami terima firman Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Selamat pagi Ibu Bapak kekasih dalam Tuhan. Pagi hari ini mari kita sebelum melakukan tugas dan tanggung jawab kita di dalam hari yang kita lalui, sedikit kita akan mendengarkan renungan singkat. Pagi hari ini firman Tuhan terambil dalam Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau,
maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Sebagian orang, tanah adalah sesuatu yang tidak menarik. Ada satu cerita, tidak bergerak dan seolah hanya benda mati dan kotor dan tidak berguna. Kita tahu tanah itu adalah tanah kotor yang selalu diinjak-injak oleh banyak orang. Banyak orang tua yang akan memarahi anaknya kalau mereka bermain tanah. Waktu anak-anak saya masih kecil, seringkali saya suka marah mereka karena mereka bermain tanah dan akhirnya baju mereka kotor, tangan mereka kotor. Namun, pernahkah kita berpikir tentang rumput yang tiba-tiba saja muncul di halaman kita ataupun tanaman yang tumbuh di tempat gersang? Pernah kita berpikir seperti itu? Pernahkah kita melihat rumput yang tiba-tiba saja muncul di halaman kita atau tanaman yang tumbuh di tempat yang gersang? Walaupun tanah terlihat begitu biasa dan tidak pernah mendapat perhatian dari kita, tetapi sebenarnya tanah itu menyimpan potensi yang sangat luar biasa. Yaitu apa? Dia menumbuhkan segala macam tanaman. Saudara bisa lihat di Kejadian 1 ayat 12. Itulah firman Tuhan katakan dalam kitab Yesaya, oleh karena engkau itu berharga di mataku dan mulia. Setiap manusia itu mempunyai harga yang cukup mahal, sangat mahal. Kenapa? Karena dia berharga di mata Tuhan. Tidak dijual di hadapan Tuhan, tetapi berharga. Artinya kehidupan dia itu sangat mulia. Kehidupan seorang manusia itu sangat berguna di hadapan Tuhan. Seorang motivator, salah satu berkata, tragedi terbesar dalam hidup seseorang adalah ketika ia bisa melihat potensi yang ada di dalam dirinya. Sesuatu yang sudah di depan mata menjadi tidak bermanfaat karena ketidaktahuan dan ketidakmampuan kita untuk melihatnya. Artinya Tuhan sudah mempersiapkan kita untuk sesuatu yang baik, sesuatu yang berguna bagi kita, tetapi kita tidak memperdulikan itu. Kegagalan, penolakan, perasaan tidak berdaya, dan dapat membuat seseorang hidupnya sangat tidak berguna dan tidak berharga sama sekali karena merasa tidak bisa berbuat apa-apa, tidak punya pengetahuan apa-apa, tidak bisa melakukan sesuatu yang berguna bagi dirinya. Padahal firman Tuhan berkata, engkau sangat berharga dan mulia di mataku, dan aku ini mengasihi engkau. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Kita sangat berharga di mata Tuhan. Tidak heran kalau kita banyak orang yang tidak menjadi seperti yang seharusnya ia menjadi berkat. Jika banyak orang yang tidak menjadi seperti yang seharusnya ia bisa menjadi berkat. Tuhan mengajar kita pagi hari ini. Mari kita buka pikiran dan hati kita, mata kita, melihat potensi yang ada di dalam diri kita. Karena potensi itu sangat berguna, sangat dibutuhkan, dan sangat diperlukan oleh Tuhan untuk kemuliaan namanya. Kita tahu demi untuk menyelamatkan kita, Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja, telah menebus kita dengan darahnya yang sangat mahal. Itu berarti kita berguna di hadapan Tuhan. Bahkan dengan nyawanya sendiri, Dia berikan kepada kita. Semua itu karena Dia begitu mengasihi saudara dan saya, dan melihat betapa berharga dan mulianya hidup kita. Jadi kalau kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita jangan merasa bahwa siapa sih saya,
saya tidak bisa berbuat ini dan itu. Tetapi mari kita mau belajar dari keterpurukan kita, dari ketidakbisanya kita. Kita mau belajar untuk menjadi orang yang berharga di mata Tuhan. Orang yang bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Tidak perlu banyak yang harus kita lakukan, tetapi kita bisa melakukan apa yang bisa kita lakukan. Waktu kita menyadarinya, maka kita akan bisa melihat diri kita sebagai pribadi yang berharga dan mempunyai potensi yang sangat luar biasa. Ingat, saya ulangi, waktu kita menyadari hidup kita, maka kita akan bisa melihat diri kita sebagai pribadi yang berharga dan penuh dengan potensi yang luar biasa. Sekalipun mungkin umur kita sudah tua, saya sudah 73 tahun. Di atas saya ada Ibu Rosni, sahabat saya. Tapi kita tidak melihat umur kita, karena kita tahu Tuhan memberikan potensi buat kita yang luar biasa. Yang mungkin dianggap anak-anak muda sekarang kita ini tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi sesungguhnya kita bisa melakukan apa-apa yang bisa kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika kita gali, kita akan menemukan rahasia kelimpahan. Ketika kita menggali potensi kita, ketika kita menggali hal-hal yang terpendam di dalam hidup kita, kita akan menemukan rahasia kelimpahan sehingga hidup kita akan sukses, akan menjadi baik, akan menjadi berkat dan berbuah lebat. Tuhan melihat kita itu berharga dan mulia di mata Tuhan. Tuhan tidak melihat kita dengan faktor usia, dengan pendidikan. Tetapi Tuhan melihat kita adalah orang yang diciptakan, manusia yang dijadikan berharga dan mulia di mata Tuhan. Oleh sebab itu jangan pernah kita menganggap diri kita menjadi orang yang biasa-biasa. Tetapi mari pagi hari ini kita sadari bahwa kita adalah orang-orang yang luar biasa, yang dapat melakukan hal-hal yang luar biasa yang tidak dapat dilakukan oleh orang di luar sana. Puji nama Tuhan. Haleluya. Amin.